harusnya memang sih. Ini kan Jaka kan dari dulu kan speak up terus tentang dukung NM kan. Harusnya NM ini tunjuk Jaka waktu itu. Jack, Harusnya harusnya begitu, tapi memang eh apa Hah? ya biasalah. Tapi gue pastikan kalau Jaka kan punya tim itu. Tenang, tenang, tenang. Lah, Tenang. gue mah dari awal kan udah bersengketa sama Jaka. Dia dukung NM, gue enggak. Apaan lu berdua tuh sama dulunya? Nggak ada, Jaka gua dukung. dipertemukan baru insaf. Mana ada gue dukung NM, enggak ada Nggak gue. ada, lu berdua tuh sama awalnya. Ya, bareng, jangan bilang sama. Bareng itu belum. Pertengahan, baru Bareng kadar itu belum gitu. tentu Cuman sama. Bang Jaka Bareng itu ditegur belum tentu sama. sama Farhad. Dengerin ya, Jaka itu bersikap tentang NM, dukung NM, gue naik komal dia, gue bantai narasi dia itu dari dulu, dari awal juga. Walaupun bersama, tapi belum tentu sejalan. Gue gak sejalan sama pemikiran dia sesat. Sekarang Gua memang tersesat Bang Rapi, tapi tidak menyesatkan. Nah, yang menyesatkan Nah, cuma itu benar. Jaka itu tidak menyesatkan, nggak kayak lo, Bang Rafi. Kalau lo Bang Rafi menyesatkan menyesatkan, dari dulu. kasihan lah Jaka itu udah ngomong di medsos, dukung NM terus, tiap hari buka komal. Masa nggak ditunjuk? loh, karena dia mempunyai hati nurani yang tinggi, dia tidak bisa dibeli. Nah, tapi kemarin nyerang Nah, NM kalau lo, lagi. kalau Tapi kalau lo kan udah jelas tuh. Katanya kan lo dibeli apartemen, dikasih ya kan? Berarti kan lo kan udah dibeli, Bang. Kok udah dibeli ya bayar lah. Jasa gue mahal ini. Ya makanya gue bilang lo dibeli. Nah, kalau Jaka beda, dia mempunyai hati nurani tinggi. Ya memang jiwa-jiwa, ya nggak apa-apa lah, emang jiwa-jiwa perbantuan hukum itu dia. mungkin pada saat ini memang rezekinya Bang Rapi. Ya kan, gua nggak tahu nih. Mungkin aja nanti Prabowo mengkuasakan ke kita kan, bisa aja. Amin. Nah, bener. Iya. Siapa tahu ataupun Bang Rapi tiba-tiba Jaka ke Jakarta, Jaka kita ngerjain ini, wah kan kita gas. Nah, kayak Dedi nih, gue kasihan sama Dedi nih. Kawan-kawannya pada kumpul di Jakarta, dia diem aja di sana di Batam. Naikin Dedi. Takut lo sama Dedi kan? Alah, Dedi gue jambak aja nggak berani dia naik. Orang dari tadi disuruh naik, kata dia mau tidur. Tapi Bohong, mana? Nggak ada, lu naikin dia. Nih, gue naikin Dedi. Nih, gue naikin. Ded, siapa mau itu wan lu, dibuang? Ded. Siapa itu diturunin tadi? Iya, kata lo naikin Dedi. Jaka itu kalau sejak awal tulus bela DRG pasti dia diajak jadi pembela DRG juga kayak Rapi. Gua tuh Mana? sorry bos, Akun dia di privat. gua itu bukan pembela yang tulus, Naik, tapi Ded, naik, pembela yang punya pulus. Nggak berani, nggak Dedi itu nggak punya mental. Udah Ded, lu buat donat aja Ded. Bukan Jaka ini kan ini ya. Masa jam 7 pagi masih nyerang NM, jam 7 malam nyerang NM, jam 8 langsung berubah pikiran. Kan aneh Jaka ini. Ada apa ya Jaka? Sebenarnya bukan aneh, aku coba menunjukkan ke publik bahwa aku mempunyai perspektif yang banyak tentang dunia hukum ini. Awak bisa goyang kemanapun. Nah ini Jaka. Jadi Jaka kasih jadi saran ya. untuk gabung ke Rapi. Enggak mungkin, gua udah di Kalimantan ini. Tenang, banyak perusahaan di Kalimantan ini. Boy jelas. Gila. Satu Kalimantan. satu PT aja dibayar 50 juta. Kalau enggak gue sikat dia. Nah, iya. Kalau nggak hantam, ramein sekalian. Tapi memang kasus Nikita Mirjani ini menjadi pembelajaran bahwa kalau mau bertransaksi itu jangan meninggalkan jejak. Sebenarnya enggak deh. Sebenarnya enggak Jack. Hah? Itu kan dia sendiri, Nah, Dia bener ingin tuh Jaka memberikan. tuh. ya kan? Sebenarnya dia yang ingin memberikan. Diki itu nggak pernah mencoba untuk menghubungi. Ya makanya harus hati-hati dengan penjahat. Kan penjahat yang sesungguhnya Nah itu. orang yang memberikan uang. Bang Jack gini, Nah Bang itu Jack. itu Bang penjahatnya. Jack, kalau Mailnya dulu pas andai kata ngerti dia secara hukum, Nah kan kabur sebelum Dedi sebelum kabur. terima uang itu harusnya ada surat pernyataan dari RG. Ya. Surat menyatakan udah. Harusnya seperti itu dalam bisnis.
Ya secara hukumnya sudah aman. Oh oke, akan dihubungi, bikin surat pernyataan. Saya bersedia, tolong di take down tanpa ada paksaan dari manapun. Tekenlah dia. Sudah itu. Iya, harus Makanya harus smart. Nah, bagus juga kasus-kasus seperti ini. Lawyer-lawyer panen, saya senang juga ngelihatnya. Jadi kita bisa berkomal. Pandangan beda boleh, jangan memaksakan itu. Yang paling penting. Ya, Tapi soal gini bang, hukum itu sifatnya memaksa. Nggak boleh. Hukum itu kalau bicara hukum ya, bicara hukum itu kalau yang namanya salah, salah. Kayak striker nih, kenapa nih gue dalam diskusi itu beberapa kali soal tentang hukum gue ngotot misalkan. Karena gue menolak pembodohan-pembodohan yang dilakukan striker nih salah satunya. Bang, yang dungu itu lu Barusan bang. bilang Gua apa, udah Raffi? kasih tahu. Kayak Kalau salah TPPU aja tetap lu nggak salah. paham. Enggak, barusan kata Rapi apa? Kalau salah tetap Gini, salah. Terus RG apa gini. kabar? Bang Nggak, Raffi. nggak ada Tapi lu beda salah. pandangan boleh, cuman kan bicara kebenaran tetap satu Gini, bang. Bang Raffi. Tapi Pada itu buktinya umumnya, lu membenarkan RG juga. gini, memang hukum acara kita seperti itu. Contoh sekarang begini ya. Saya ada kasus ya, 8 tahun yang lalu. Orangnya ada di Australia, dikirim ganja ke rumahnya. Nah, yang ngirim itu enggak. Nah, hampir sama. Kalau kita pas di mobil, ya anaknya benar-benar baik, masukin ganja. Makanya balik lagi soal uang cerita 4M atau 5M, itu harus ada sebab akibat. Coba balik lagi kan gini loh. Ya, beda pandangan oke. Balik lagi, apakah semua penegak hukum kita objektif? Itu aja. Nah, ini nih penegak hukum nih. Kita harus kritik nih penegak hukum. Jadi menurutku di dalam kasus ini memang penegak hukumnya terlalu normatif. Seperti yang Bang Rapi bilang itu, hukum yang dipandangnya itu adalah hukum yang memaksa. Sebenarnya hukum tuh nggak seperti itu seharusnya. Nggak semua hukum yang memaksa dan dipaksakan. Maksudnya, ya Kabur kan kawannya kan. diberikanlah kelonggaran terhadap hukum itu. Jangan kemudian terkesan dipaksakan karena memang aku tengok baper ya. Ini aparat penegak hukumnya baper ku tengok. Karena banyak pendukungnya Nikita Mirjani yang memviralkan. Memang baper mereka, bawa perasaan. Sehingga bandingnya pun ditambah. Nggak seharusnya kayak begitu. Dan menurutku tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan NM, malah yang memberatkan saja. Makanya kacau ini, kacau penegak hukum kita. Kalau mereka memandang hukum itu seperti itu. Terus pertanyaan saya nih, Kalau kalian bentar, Ki, Bang Jaka, kalau- hal apa atau faktor apa yang membuat seperti itu? Ayo. yang pertama tuh faktor ini kuliah. Biasanya anak-anak S1 walaupun tidak S1, walaupun S2, S3-nya mereka tuh bukan yang formal. Karena kalau mereka udah sekolah sampai S2, S3, mereka itu bukan melihat hukum itu terkait dengan legal prosedural, tapi hukum itu bagaimana mereka tuh banyak mengacu pendekatan-pendekatan sosial, misalnya pendekatan-pendekatan Sacipto Raharjo yang lebih progresif atau pendekatan-pendekatan lainnya yang memang hukum terkait dengan hukum itu bukan lagi berbicara tentang bagaimana mempidanakan seseorang atau memberatkan orang dari hukuman pidana. Ya, coba lihat pengadilan-pengadilan yang ada di luar negeri di sana, bahkan di Belanda, di Amerika, orang udah yang dimasuk penjara itu malah dibebaskan, sudah semakin dikurang-kurangi. Dan bahkan nama mereka dipulihkan itu di luar negeri, karena memang efek tadi mereka banyak. Coba kalian baca penelitian misalnya putusan di pengadilan negeri pertama itu kenapa kemudian bisa lebih normatif, karena memang kebanyakan anak-anak S1 yang di hakim-hakimnya.
Bahkan mungkin kalaupun dia kuliah S2, S3 itu karena mereka memang tidak menempuh jalur kuliah sebagaimana mestinya. Mereka kuliah sambil jadi hakim, jadi nggak fokus kuliahnya. Nah kalau mereka fokus kuliah itu mereka akan lebih progresif seharusnya. Bukan lagi memandang hukum seperti yang Bang Rafi kan sampaikan itu, hukum adalah paksaan itu, memaksa. Bukan lagi memandang hukum seperti itu. Ingat, makanya hakim itu harus betul-betul memahami terkait dengan tujuan hukum itu. Seperti apa yang disampaikan oleh Gustav Red Brook dari aliran Red Brook Formula, terkait dengan memang ada kepastian, ada kebermanfaatan, ada keadilan hukum. Nah, ketika kepastian dan keadilan hukum itu bertentangan, kemana yang kemudian didahulukan? Keadilan. Keadilan yang lebih didahulukan. Bukan berbicara lagi tentang kepastian. Bagaimana keadilan untuk Nikita Mirjani misalnya. Bagaimana keadilan untuk anak-anaknya akibat dari pidana ini? Siapa yang mengasih makan anaknya sedangkan dia memang single fighter? Seharusnya hakim-hakim tuh yang seperti itu belajarnya. Benar, betul. Menurut Jaka, Iya. kemarin itu kemudian tidak ditanggapin, berarti itu salah ya buat orang-orang yang ada di dalam situ ya. Gimana Pak? Gimana? Permintaan penangguhan kemarin kan Nikita Mirzani diajukan tapi nggak diterima. Berarti Ya mereka itu. tidak melihat bahwasanya hukum itu tidak lihat dari keadilannya lagi kan? Itu mereka hanya melihat dari legal prosedural. Mereka hanya melihat dari itu, misalnya secara legal prosedural kan, dia hukuman di atas 5 tahun itu langsung ditahan dan lain sebagainya. Nah, mereka hanya melihat itu, tapi tidak melihat bagaimana keadilan untuk anak-anak Nikita Mirjani, untuk Nikita Mirjani. Tidak melihat itu. Padahal anak Nikita Mirjani masih kecil-kecil. Dan kalau mereka misalnya mereka takut Nikita Mirjani melarikan diri, emang Nikita Mirjani mau melarikan diri kemana? Selama ini Nikita Mirjani kooperatif kok, nggak pernah dia melarikan diri, ya kan? Ya. Ya artinya nggak ada salahnya lah dulu waktu kemarin itu seharusnya memberikan pelonggaran terhadap Nikita Mirjani, misalnya pengajuan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Fikio itu harus diterima seharusnya. Ya. Berarti di sini terkesan diduga adanya permintaan untuk tidak, gitu kan, untuk tidak diterimanya kebebasan itu ya. Itu bisa Tapi saja. Rafi kabur. Pak Bisa Picu, saja terjadi. ikutan nih aku Ya. ya. Kalau bahasa diplomasinya nih ya, kan aku takut kena kan. Jadi ada suatu keputusan tuh 3, rasional, emosional, atau irasional. Nah itu paham toh? Betul nggak Bang Jaka? Keputusannya itu bisa rasional, emosional, dan irasional. Nah Ya. tinggal harus diuji seperti itu.